Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hayati dengan NIM 1211070. Di sini saya akan menjelaskan video terkait biografi dan ajaran tasawuf Imam Junaid al-Baghdadi. Terkait biografinya, yaitu adalah nama lengkapnya adalah Abu Qasim al-Junaid ibnu Muhammad ibnu Junaid al-Baghdadi. Ia lebih kemudian populer dengan panggilan al-Junaid al-Baghdadi dan terkadang juga dipanggil al-Junaid saja. Beliau lahir di kota Nikhwan atau Persia dan wafat pada 298 Hijriah atau 910 Masehi. Imam Junaid belajar ilmu tasawuf kepada pamannya sendiri, yaitu Syekh Syari As-Sakati, wafat pada 253 Hijriah atau 867 Masehi. Dan Al-Haris Al-Muhasibi, pendiri Madrasah Al-Baghdiyah. Sejak kecil, Al-Junaid terkenal sebagai seseorang anak yang cerdas sehingga sangat mudah dan cepat belajar kepada pamannya. Karena kecerdasannya itu, ketika berumur 7 tahun, Al-Junaid sudah diuji oleh gurunya tentang makna bersyukur. Maka dijawablah dengan tegas, syukur adalah janganlah kamu sampai berbuat maksiat dengan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kamu. Selanjutnya, kehidupan Al-Junaid di samping sebagai seorang sufi juga sebagai seseorang pedagang. Beliau meneruskan usaha ayahnya, yaitu sebagai pedagang pecah belah di pasar tradisional. Setelah selesai berdagang, beliau pulang ke rumah dan mampu mengerjakan sholat sehari semalam sebanyak 400 rakaat. Walaupun diberi karunia harta yang banyak, tetapi gaya hidupnya jauh dari kata kemewahan. Sebagian besar kekayaannya disumbangkan kepada orang-orang sufi yang miskin atau digunakan untuk menjamu-jamu kawannya. Dia adalah seorang zuhud, tetapi tidak membuat hidupnya terlalu sederhana dan menjauhi kehidupan yang enak. Dia tidak menyenangi politik, apalagi terjun ke dunia tersebut. Dia hidup menyibukkan diri dengan memanjangkan sholat, memperbanyak puasa, dan senang membaca Al-Quran. Al-Junaid lebih mementingkan mengajar dan berdiskusi daripada menulis buku, sehingga Ibnu Nadim dalam bukunya Al-Faris hanya menyebutkan 2 kitab Al-Junaid saja, yaitu Amsal Al-Quran yang naskahnya sudah tiada dan Ar-Rasail yang sebagian besar dapat ditemukan. Oleh karena itu, sebagian besar pendapat yang dapat kita temukan adalah dimuat dalam kitab-kitab karangan muridnya. Pada akhir perjalanan hidupnya, ia diakui banyak muridnya sebagai imam. Imam Junaid meninggal pada hari Jumat 298 Hijriah atau 910 Masehi dan dimakamkan di dekat makam pamannya sekaligus gurunya, yaitu Syari As-Sakati. Beliau dimakamkan di Baghdad. Pengertian tasawuf menurut Junaid al-Baghdadi, yang mana mengenai pengertian tasawuf, Syekh Junaid al-Baghdadi mengatakan bahwasanya tasawuf ialah bahwa engkau bersama tanpa terhubung, yaitu engkau bersama Allah tanpa penghubung. Yang pertama, Syekh Junaid al-Baghdadi membagi definisi tasawuf dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu tasawuf adalah mengenal Allah sehingga hubungan antara kita dengannya tiada perantara. Yang kedua adalah tasawuf adalah melakukan semua akhlak yang baik menurut sunnah Rasul dan meninggalkan akhlak yang buruk. Yang ketiga yaitu tasawuf adalah melepaskan hawa nafsu menurut kehendak Allah. Yang keempat yaitu tasawuf adalah merasa tiada memiliki apapun, juga tidak memiliki siapapun kecuali Allah. Pemikiran dan ciri tasawuf Syekh Junaid al-Baghdadi, yang mana sebelum ajaran tasawuf Syekh Junaid al-Baghdadi terdapat pandangan-pandangan para sufi cukup radikal, yang mana memancing para yuris atau fuqaha atau ahli fikih untuk mengambil sikap, sehingga muncul pertentangan antara para pengikut tasawuf dan ahli fikih. Ahli fikih memandang pelaku tasawuf sebagai orang-orang bidik yang mengaku Islam tapi tidak pernah menjalankan syariatnya. Hal ini karena banyak pelaku tasawuf secara lahir meninggalkan tuntutan syariah.
Sebaliknya, tokoh tasawuf, zuhud tasawuf memandang tokoh-tokoh sufi sebagai orang-orang yang memperhatikan legalitas suatu persoalan, hanya penyelewengan dilakukan untuk mendapatkan hal-hal yang sebenarnya dilarang. Dari adanya hal ini, Syekh Junaid al-Baghdadi memberikan penegasan lebih lanjut akan pentingnya amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Junaid, tasawuf adalah pengabdian kepada Allah dengan penuh kesucian. Oleh karena itu, barang siapa yang membersihkan diri dari segala sesuatu selain Allah, maka ia adalah sufi. Karena penekanan pada aspek amaliyah inilah, maka ia adalah sufi. Karena penekanan pada aspek amaliyah inilah, maka tasawuf Syekh Junaid al-Baghdadi terkesan berusaha menciptakan keseimbangan antara syariat dan hakikat. Ini merupakan kecenderungan yang berbeda sama sekali dengan tasawuf berorientasi pada pemikiran atau falsafah. Syariat yang tidak diperbuat dengan hakikat akan tertolak, demikian pula hakikat yang tidak diperkuat dengan syariat juga akan tertolak. Syariat dengan ta'lif kepada makhluk, sedangkan hakikat muncul dari pengembangan kepada yang hak, Allah. Hal ini berarti kedekatan kepada Allah dan dicapai manakala orang telah melaksanakan amaliyah lahiriah berupa syariah dan kemudian dilanjutkan dengan amaliyah batiniah berupa hakikat. Al-Junaid dikenal dengan pemikiran beraliran salaf. Ia tidak bersikap radikal dalam menghadapi setiap persoalan. Ia lebih berkontribusi pada ajaran tasawuf yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, di mana pada umumnya orang memahami zuhud sebagai sikap hidup para sufi yang meninggalkan kebiasaan duniawi. Mereka membekali diri mengejar kehidupan dan kebahagiaan akhirat semata, seolah tidak peduli dengan urusan duniawi dan urusan orang lain di sekitarnya. Jangankan urusan duniawi orang lain, urusan untuk kebutuhan hidup sendiri pun terkadang ia tidak terlalu peduli. Karena diakui oleh tidak bahwasanya tasawuf sebenarnya tidak ada setelah Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah tidak secara langsung menyebutkan dengan tasawuf secara gamblang. Hal ini dapat terlihat pada pola hidup secara tarat beliau dalam segala bentuk hidupnya, yang menampilkan dengan penuh kesederhanaan. Namun pada perkembangan selanjutnya, tasawuf mengalami kemajuan yang dikembangkan oleh masing-masing tasawuf tokoh dengan modal masing-masing. Begitulah mengenai masalah hulul dan istilhad yang tetap melandaskan dengan apa yang terdapat di dalam ajaran Al-Quran dan hadis. Artinya tasawuf Junaid al-Baghdadi ini tetap memandang bahwa pentingnya syariat dan mencapai hakikat, di mana ajaran tasawuf Al-Junaid ini sama dengan ajaran tasawuf Al-Muhibbi yang memberi tekanan besar pada disiplin diri atau lebih spesifik pada disiplin kalbu. Ia menjelaskan antara orientasi ukhwawi dan mualitas. Dari ajaran tasawuf Syekh Al-Junaid al-Baghdadi ini sangat jelas bahwasanya orang sufi itu tetap diwajibkan menjalankan syariat untuk mencapai kehadiran ilahi Rabbi. Tanpa menjalankan syariat, seseorang tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Sufisme Syekh Junaid al-Baghdadi yang mana atau inti ajaran tasawuf Junaid al-Baghdadi yang mana konsep pemikiran tasawuf yang dikembangkan oleh Junaid belum tersusun secara sistematis, hanya disampaikan lewat ungkapan-ungkapan verbal saja, sehingga pemikiran tasawufnya baru banyak ditemukan dari tulisan-tulisan muridnya yang mengutip pendapatnya. Suatu saat Al-Junaid mengatakan, apabila saya telah mengetahui sesuatu ilmu yang ternyata lebih besar daripada tasawuf, tentulah saya telah pergi untuk mencarinya, sekalipun harus dekat dengan merangkak. Ajaran tasawuf Al-Junaid berpusat pada konsep khauf dan raja. Takut adalah khauf, membuat kabit atau rasa kecut, susah, sempit,
harap adalah raja, kepadanya membuat menjadi basit atau larang luas. Al-Junaid berkata, jika Allah membuat kabid dan khauf, maka kehancuran eksistensi kemanusiaan, dan apabila Allah membuat fasid dan raja, maka Allah mengembalikan eksistensi kemanusiaanku. Sikap hidup zuhud dan fakir adalah jalan yang ditempuh oleh Junaid dalam laku tasawufnya. Sebagaimana disampaikan oleh Syahid Hawa yang mengutip pernyataan Al-Junaid, kami tidak mengambil tasawuf dari pembicaraan atau kata-kata, melainkan dari lapar dan keterlepasan dari dunia ini, dan dengan meninggalkan hal yang sudah biasa dan kami senangi. Al-Junaid memandang tasawuf sebagai jalan kearifan manusia dalam perjalanan hidupnya. Baginya orang arif adalah orang yang tidak terikat oleh waktu. Pemikirannya tentang ma'rifat menjadi dua, yaitu ma'rifat dan ta'aruf dan ma'rifat ta'arif. Ma'rifat ta'aruf adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan orang banyak akan dirinya. Adapun arti ma'rifat ta'arif adalah Allah memberitahu orang banyak bekas-bekas kekuasaannya dalam cakrawala dan dalam diri manusia. Kemudian secara halus terjadi benda-benda menunjukkan kepada orang banyak bahwa mereka itu ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, untuk memperoleh ma'rifat, Al-Junaid mengatakan harus melalui makamat dan akwah. Ma'rifat tidak akan dapat tercapai tanpa pemurnian ta'awudid. Adapun dasar-dasar ajaran tasawuf Al-Junaid adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang sufi harus meninggalkan kelakuan dan sifat-sifat buruknya dan menjadi budi pekerti. Yang kedua, ajaran tasawuf adalah ajaran-ajaran yang dapat memurnikan hati manusia dan mengajarkan hubungan baik dengan makhluk lain. Yang ketiga, yaitu memalingkan perhatian dari urusan duniawi kepada urusan ukhrawi. Bagi orang yang beriman, meninggalkan pergaulan sesama manusia itu lebih mudah, dan berpaling kepada Allah itu menghancurkan gunung itu lebih mudah daripada menundukkan hawa nafsu. Yang keempat, harus berpegang kepada tauhid, yaitu menegakkan Allah dengan sempurnanya. Yang kelima, yaitu seorang sufi harus bisa melakukan 3 syarat amalan. Yang pertama, yaitu melazimkan zikir yang disertai himmah dalam kesadaran penuh. Yang kedua, yaitu mempertahankan tingkat kegairahan dan semangat yang tinggi. Yang ketiga, yaitu senantiasa melaksanakan syariat yang ketat dan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Al-Junaid membatasi jumlah muridnya, yaitu hanya sebanyak 20 orang. Ia berusaha agar ajaran-ajarannya tidak sampai ke tangan orang awam yang mereka tidak salah menafsirkannya. Walaupun dia sangat berhati-hati, muridnya Junaid ada juga yang pernah diadili dan mendapatkan tudingan zindik, yaitu Al-Halal. Pada saat itu, Al-Junaid disuruh untuk mendatangkan surat kuasa untuk menghukum mati muridnya tersebut. Dalam surat kekuasaannya, Al-Junaid menyampaikan berdasarkan syariat ia Al-Hajjaj bersalah, tetapi menurut hakikat Allah yang Maha Mengetahui. Corak tasawuf yang dikembangkan oleh Junaid al-Baghdadi ini menjadi rujukan bagi ajaran tasawuf di kemudian hari. Lalu pelajaran yang dapat kita ambil dari Syekh Junaid al-Baghdadi, yaitu beliau sangat tangguh dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau hidup dengan sederhana dan tidak sombong, dan lalu dia lebih suka memberikan ilmunya kepada muridnya yang dibatasi dengan 20 orang saja. Beliau dengan hidup dengan sesederhana mungkin walaupun beliau kaya dan jauh dari kata kemewahan. Sekian video terkait biografi dan ajaran tasawuf Al-Junaid al-Baghdadi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.